Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan membagikan ke adik-adik dan juga teman-teman semua mengenai pengetahuan kepramukaan. Dan dari video ini semoga kita bisa sama-sama belajar dan menambah wawasan mengenai kepramukaan. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung saja ini dia pembahasannya. Selanjutnya kita bahas mengenai pengetahuan kepramukaan. Gerakan Pramuka merupakan nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Asas Gerakan Pramuka yaitu Pancasila. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta berlandaskan sistem AMONG. Fungsi kepramukaan ini berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 5. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Fungsi ini dibahas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pasal 3. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Sifat kepramukaan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Yang pertama yaitu Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. 2. Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. 3. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan setiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, serta beribadah menurut agama dan kepercayaan tersebut. Prinsip dasar dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari lembaga pendidikan lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat. Prinsip dasar kepramukaan yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Peduli terhadap diri pribadi, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah yang membedakan putra dan putri, dan kehadiran orang dewasa. Selanjutnya, sistem AMONG adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam Gerakan Pramuka. Sistem AMONG adalah hasil pemikiran Raden Mas Suwardi Surioningrat, atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri Perguruan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara menjabat menjadi Menteri Pendidikan pada Kabinet RI yang pertama. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Kata AMONG berarti mengasuh, memelihara, dan menjaga. Dan orang yang melakukannya disebut pamong. Bunyi sistem AMONG adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang memiliki arti di depan memberi teladan,
di tengah ikut membangun dan melaksanakan, dan di belakang memberi dorongan atau bantuan ke arah kemandirian. Selanjutnya, pramuka, praja muda karana, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Tingkatan pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari kata poromuko, yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pencipta nama Praja Muda Karana adalah Insinyur Juanda. Pramuka disahkan melalui Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961, pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka. Dan pada tanggal yang sama dilakukan Depfile Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada khalayak umum. Dan sejak saat itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka, dan Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka. Anggota Gerakan Pramuka terdiri dari dua golongan, golongan muda dan dewasa. Golongan muda adalah adik-adik yang biasanya masih berusia sebagai peserta didik, dan terdapat 4 golongan muda. Yang pertama yaitu siaga. Istilah siaga adalah masa menyiagakan masyarakat ketika menghadapi pemerintah kolonial Belanda dalam merintis kemerdekaan RI. Arti kiasan golongan siaga adalah segeralah kita memulai dengan pembangunan yang membutuhkan bantuan kesadaran yang tinggi dan penataran yang baik. Umumnya, golongan siaga adalah adik-adik berusia 7 hingga 10 tahun. Terdapat 3 tingkatan untuk golongan siaga, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Yang kedua adalah penggalang. Istilah penggalang adalah masa menggalang persatuan dan kesatuan pemuda melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Arti kiasan penggalang yaitu bangsa kita mencari ramuan atau bahan-bahan serta kemudian dirakit atau disusun dan akhirnya kita terapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Golongan penggalang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Usia penggalang yaitu berkisar antara 11 hingga 15 tahun. Yang ketiga adalah penegak. Istilah penegak adalah masa menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi. Arti kiasan penegak yaitu dalam membangun kita memerlukan atau membutuhkan bantara-bantara atau ajudan, pengawas, kader pembangunan yang kuat, baik, terampil, dan bermoral, yang sanggup melaksanakan pembangunan. Golongan penegak terdiri dari 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Yang keempat yaitu pandega. Istilah pandega adalah masa memandegani, mengelola pembangunan dan mengisinya. Untuk golongan pandega hanya terdiri dari 1 tingkatan, yaitu pandega. Usia dari golongan pandega yaitu 21 hingga 25 tahun. Selanjutnya adalah golongan dewasa. Golongan dewasa ini umumnya berusia 26 tahun ke atas atau anggota pramuka yang sudah menikah. Terdapat beberapa anggota dewasa, yaitu pembina, andalan, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, majelis pembimbing. Selanjutnya adalah lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Lambang ini diciptakan oleh
Raden Sunaryo Atmodipurwo. Beliau adalah seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh gerakan pramuka. Lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961 ketika Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepramukaan Nasional Indonesia kepada organisasi Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Lambang Gerakan Pramuka adalah tanda pengenal tepat yang mengkiaskan cita-cita setiap anggota Gerakan Pramuka. Lambang ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 06-KN-72 tahun 1972. Lambang Gerakan Pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh atau disebut cikal berarti bahwa pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bagi tunas penerus bangsa. Buah nyiur tahan lama berarti bahwa pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Nyiur dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Berarti bahwa pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Nyiur tumbuh menjulang tinggi, berarti bahwa pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Akar nyiur yang kuat berarti bahwa pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Nyiur pohon yang serbaguna berarti bahwa pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Temuan-pertemuan dalam pramuka. Di golongan siaga, pertemuan siaga yaitu pesta siaga. Di golongan penggalang, pertemuan pramuka yaitu ada jambore, lomba tingkat, dan lomba tingkat ini ada lomba tingkat 1, lomba tingkat 2, lomba tingkat 1 yang diselenggarakan di gugus depan, lomba tingkat 2 yang diselenggarakan di kuartir ranting atau kecamatan, lomba tingkat 3 yang diselenggarakan di kuartir cabang, lomba tingkat 4 yang diselenggarakan di kuartir daerah, dan lomba tingkat 5 yang diselenggarakan oleh kuartir nasional. Selanjutnya ada gladian pemimpin regu atau lebih sering disebut sebagai Dian Pinru. Pertemuan pramuka golongan penegak dan pandega yaitu ada Raimuna, Kanira, Puspanitra, Perpanitra, Perkemahan Wirakarya atau PW, Gladian Pemimpin Sangga atau Dian Pinsa, dan sebagainya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh dalam gerakan pramuka. Yang pertama yaitu Bapak Pramuka Indonesia, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan yang kedua ada Bapak Pandu Indonesia yaitu Kiai Haji Agus Salim. Selanjutnya moto gerakan pramuka. Moto gerakan pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk meningkatkan setiap anggota gerakan pramuka. Bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Bunyi moto gerakan pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Dan manfaat dari moto gerakan pramuka antara lain menanamkan rasa percaya diri, menambah semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara, siap mengamalkan satya dan dharma pramuka, rasa bangga sebagai pramuka, dan memiliki budaya kerja yang dilandasi pengabdian. Lalu, siapa sih pramuka utama? Pramuka utama adalah kepala negara atau presiden. Pramuka utama merupakan kedudukan kehormatan tertinggi dalam gerakan pramuka. Berikut adalah foto-foto presiden dari masa ke masa. Dan yang perlu adik-adik tahu juga adalah kuartir. Kuartir ini merupakan suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir. Suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir, satuan, dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka
untuk mencapai tujuannya. Kuartir dalam istilah kepramukaan yang merujuk pada satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh para andalan. Andalan ini merupakan istilah untuk pengurus kuartir. Kuartir memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat atau wilayah pemerintah dari pusat hingga daerah. Berdasarkan wilayahnya, kuartir dibagi menjadi kuartir nasional yang berada di tingkat nasional, kuartir daerah yang berada di tingkat daerah, kuartir cabang yang berada di tingkat kabupaten atau kota, dan kuartir ranting yang berada di tingkat kecamatan. Nah, itu tadi penjelasan kakak mengenai pengetahuan kepramukaan. Gimana, sudah tahu sedikit-sedikit mengenai pramuka kan? Semoga video ini membantu kalian semua dalam belajar tentang pramuka. Terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian semua suka video aku. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar dari video aku. Jangan lupa komen di bawah untuk memberikan ide dan saran mengenai video apa yang akan aku buat selanjutnya. Semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.